Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Baiklah, jika ibu tanya apa kabar hari ini, kalian jawab Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ibu tanya sekali lagi ya. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang tema 2, tema 1, pembelajaran 1. Baiklah, untuk memulai kelas hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silakan pimpin doanya. Ya, berdoa dimulai. Selesai. Oke, ibu akan mulai mengecek kehadiran siswa. Dede Ariana, Hadir. Bayu, Hadir. Dani, Hadirin. Serti, Hadir. Dinda. Sakit Bu. Sakit apa? Katanya pusing. Apakah sudah membuat surat? Sudah Bu, itu ada di meja. Baiklah. Selanjutnya Ririn, Hadir Bu. Fahmi, Hadir Bu. Dinda, Hadir Bu. Syifa, Hadir Bu. Febri, Hadir Bu. Anissa, Hadir Bu. Siti Hairani, Hadir Bu. Fajri, Hadir Bu. Satria, Hadir Bu. Almi, Hadir Bu. Arya, Hadir Bu. Revan, Hadir Bu. Nisa Huda, Hadir Bu. Siti Humaira, Hadir Bu. Hasdi, Hadir Bu. Kakak. Hadir Bu. Baiklah, untuk kelas hari ini yang sakit satu orang ya. Baiklah anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk memulai pelajaran hari ini? Siap Bu. Jika sudah siap, alangkah baiknya kita lihat sekeliling kita apakah ada sampah. Jika ada, ambil dan buang ke tempat sampah. Lihat sekelilingnya ya. Ya Bu. Bagaimana? Tidak ada Bu. Oke, bagus. Pertahankan ya anak-anak. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Di dalam pembelajaran ini ada pembelajaran IPA, IPS, dan bahasa Indonesia. Oke anak-anak, bisa dibuka bukunya. Nah, apakah ada yang tahu warna bendera Indonesia? Tahu Bu. Apa itu? Merah dan putih. Merah putih. Nah, betul. Bendera Indonesia mempunyai 2 warna, yaitu merah dan putih. Ini gambar bendera kita, merah dan putih. Merah ada di atas dan putih ada di bawah. Nah, kita akan mulai membaca halaman 1. Bisa dibuka bukunya anak-anak dan perhatikan ibu ya. Proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Sebelumnya, apakah ada yang tahu kapan bangsa Indonesia merdeka? Tahu Bu. Ya, apa itu? 17 Agustus. Nah, betul. Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Biasanya kita mengadakan upacara kemerdekaan. Biasanya kita bisa melihat dari TV
disimak baik-baik ya anak-anak. Ya, Bu. Peristiwa pembacaan teks proklamasi. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus tahun 1945. Sejak pagi telah dilakukan persiapan di rumah Insinyur Soekarno untuk menyambut proklamasi kemerdekaan Indonesia. Banyak tokoh pergerakan nasional beserta rakyat berkumpul di tempat itu. Mereka ingin menyaksikan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sesuai kesepakatan yang diambil di rumah Laksamana Maeda, para tokoh Indonesia menjelang pukul 10.30 waktu Jawa zaman Jepang atau pukul 10 waktu Indonesia Barat telah berdatangan di rumah Insinyur Soekarno. Mereka hadir untuk menjadi saksi pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Acara yang disusun dalam upacara di kediaman Insinyur Soekarno itu antara lain sebagai berikut: pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, pengibaran bendera merah putih, dan sambutan Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwarti. Upacara proklamasi kemerdekaan berlangsung tanpa protokol. Latif Hindraningrat memberi aba-aba siap kepada semua barisan pemuda. Semua yang hadir berdiri tegak dengan sikap sempurna. Suasana menjadi sangat hening ketika Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta dipersilahkan maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Insinyur Soekarno mendekati mikrofon. Dengan suara yang mantap, Insinyur Soekarno didampingi Dr. Andes Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang telah diketik oleh Sayuti Melik. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Sesaat setelah pembacaan proklamasi kemerdekaan, dilanjutkan upacara pengibaran bendera merah putih. Sang saka merah putih dijahit oleh Ibu Fatmawati Soekarno. Suhud mengambil bendera dari atas baki atau nampan yang telah disediakan dan mengibarkannya dengan bantuan Sodanko Latif Hindraningrat. Kemudian sang merah putih mulai dinaikkan dan hadirin yang datang bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bendera dinaikkan perlahan-lahan menyesuaikan syair lagu Indonesia Raya. Seusai pengibaran bendera merah putih, acara dilanjutkan sambutan dari Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwarti. Baiklah anak-anak, buka bukunya halaman 2. Ibu akan membacakan yang ada di buku, jadi perhatikan ya. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945
menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 19 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Jepang akhirnya menyerah pada tentara sekutu. Peristiwa ini menjadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Teks proklamasi ditulis di Rumah Laksamana Tadasi Medan, Jalan Imam Bonjol, nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula B.M. Dias, Sayyidu Malik, Sukarni, dan Sugiro. Soekarno mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayyidu Malik. Baiklah anak-anak, Ibu akan memberikan peta pemikiran tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini ada yang pertama apa, kedua mengapa, ketiga siapa, keempat bagaimana, kelima kapan, dan terakhir keenam di mana. Pertama yaitu apa? Apa peran Ibu Fatmawati dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia? Yang kedua, mengapa? Mengapa pembacaan proklamasi menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia? Yang ketiga, siapa? Siapa yang menandatangani teks proklamasi? Yang keempat, bagaimana? Bagaimana isi dari teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Yang kelima, kapan? Kapan teks proklamasi dibacakan? Yang terakhir, keenam, di mana? Di mana pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Baiklah, Ibu akan memberikan waktu kepada kalian 10 menit untuk mengisi soal yang tadi Ibu berikan. Silahkan diisi. Baiklah anak-anak, Ibu akan memperlihatkan sebuah komik yang menceritakan tentang kejadian proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia pada hari itu. Disimak baik-baik dan dibaca ya.
Sudah, Bu. Jika sudah selesai, sekarang perhatikan Ibu kembali ya. Nah, anak-anak, perhatikan 3 gambar yang tadi ditempel. Apa yang kalian tangkap dari salah satu atau ketiganya gambar ini? Kerukunan. Nah, baiklah. Yang pertama, ada beberapa orang yang berkumpul, yaitu dari perbedaan agama. Yaitu kita harus hidup rukun, walaupun kita berbeda. Yang kedua, ada perbedaan dari Nusantara. Nah, yang terakhir ada gambar orang sedang bergotong royong. Jadi kesimpulannya, kita sebagai bangsa Indonesia harus hidup rukun walaupun berbeda-beda, entah dari suku, etnis, agama, dan budaya. Baiklah anak-anak, sekarang buka buku halaman 4. Sudah, Bu. Jika sudah, Ibu akan membacakan kembali ya. Menjelang proklamasi kemerdekaan, perbedaan daerah, agama, suku, bangsa bukanlah penghalang bagi generasi muda dan generasi tua untuk berkumpul. Perbedaan pendapat sempat terjadi, namun akhirnya mereka bersatu padu untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Pada waktu itu, semangat persatuan sangat menonjol. Bangsa Indonesia memiliki tekad yang kuat. Tidak ada jalan lain dalam usaha memproklamirkan kemerdekaan, kecuali menjalin persatuan dan kesatuan. Hal ini mencerminkan kerukunan dalam perbedaan. Nah, anak-anak, tahukah kalian bahwa proklamasi kemerdekaan negara Indonesia memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa kita? Nah, baiklah anak-anak, silakan buka bukunya halaman 4. Kita akan membaca bersama-sama ya. Apa saja sih makna proklamasi kemerdekaan Indonesia untuk masyarakat Indonesia? Yaitu yang pertama ada sebagai puncak perjuangan Indonesia. Bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara Eropa dan Jepang. Penduduk dengan latar belakang yang berbeda-beda bersatu untuk melawan penjajah. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan bangsa Indonesia. Nah, yang kedua ada pengakuan pada dunia luar. Dengan membaca teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Pengakuan ini diikuti oleh negara lain. Nah, yang ketiga ada menaikkan martabat bangsa. Pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat, dan negara yang mandiri. Selanjutnya kita akan ke halaman 5. Yang keempat ada perjuangan negara baru. Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara yang mandiri dan tidak tergantung kepada negara lain. Yang kelima ada tonggak sejarah negara Indonesia. Pembacaan teks
bagi kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham? Paham, Bu. Baiklah. Nah, anak-anak, ada sebuah pepatah mengatakan, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Pepatah ini memiliki makna, yaitu apabila kita berada di lingkungan yang baru, maka kita perlu menyesuaikan diri dengan lingkungan setempat agar kita bisa diterima dan hidup berdampingan dengan damai. Nah, hal ini juga berlaku pada tumbuhan. Agar keberlangsungan hidupnya terjamin, maka tumbuhan harus mampu melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungannya. Nah, anak-anak, apakah ada yang tahu bunga apa ini? Tidak ada yang tahu? Tidak ada, Bu. Baiklah, ini adalah bunga teratai. Nah, ini adalah bunga teratai. Tanaman ini hidup di air. Agar bisa menyesuaikan diri, bunga teratai ini memiliki akar di bawahnya. Nah, tangkai bunga dari teratai ini hidup sejalan agar dapat mengapung di air. Nah, anak-anak, kita lihat bunga teratai ini memiliki daun yang bundar dan lebar. Fungsinya adalah agar daun ini menyerap cahaya dari matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak pada penguapan dan berfotosintesis. Daun teratai ini memiliki larutan yang berfungsi untuk pembersih daun. Nah, anak-anak, teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini fungsinya membawa oksigen ke batang dan akar. Meskipun akarnya di bawah air, tetapi akar teratai ini masih tetap. Meskipun akar teratai ini di bawah air, tetapi akar teratai ini masih dapat bernafas. Nah, anak-anak, untuk tugas bunga teratai ini bisa dilakukan di rumah. Jadi kalian bisa memilih satu tumbuhan dan catat ciri-ciri dari tumbuhan tersebut. Bagaimana? Apakah kalian bisa? Bisa, Bu. Nah, bagus. Nah, anak-anak, apakah ada yang tahu ini siapa? Tahu, Bu. Nah, ini siapa? Insinyur Soekarno. Nah, kalau yang ini? Dr. Andes Hatta. Nah, betul.
sebagai bangsa Indonesia yang sudah merdeka dan kita sebagai penerusnya harus bersungguh-sungguh untuk menjalankan kehidupan agar kemerdekaan ini tidak sia-sia. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia yang berbeda dari beragam suku, budaya, etnis, dan agama harus tetap hidup rukun. Tetap semangat dalam menjalani kehidupan, bersungguh-sungguh dalam belajar. Nah, anak-anak, apakah kalian ada yang ingin menanyakan pelajaran hari ini? Tidak ada, Bu. Baiklah, jika tidak ada. Baiklah anak-anak, jika tidak ada, sebelum pulang kita akan menyanyikan lagu Ampar-Ampar Pisang. 1, 2, 3. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak, masak sebiji di ulung bali-bali, mangga lepok, dibakar kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya cengcurukan, bengkok dimakan api, apinya cengcurukan. Baiklah anak-anak, untuk menutup pelajaran hari ini, kepada ketua kelas silahkan pimpin doanya. Berdoa dimulai. Selesai. Salam. Baiklah anak-anak, sekian pelajaran hari ini. Sampai bertemu pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.